Hai, assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel, Be Better From Channel. Hai gengs, di video kali ini aku mau membahas kembali soal GTM atau gerakan tutup mulut yang dialami oleh bayi. Sebelumnya aku pernah beberapa kali ngomongin soal GTM di video-videoku sebelumnya, aku taruh di link deskripsi ya. Itu waktu si Kalam atau anakku umur 9 bulan, aku pernah bikin itu, 8 bulan. Waktu itu Kalam belum sempat GTM, jadi makannya masih mulus banget, masih bisa diatur, masih gampang banget, gak ada kendala apapun ya, alhamdulillah. Tapi setelah itu ternyata sempat mengalami GTM juga yang menurutku sempat parah, bahkan sampai mungkin semingguan itu ada dia yang nggak bisa masuk karbohidrat atau nasi gitu ya. Masuknya itu cuma sekali, 2 kali, udah habis itu nggak makan lagi, dan itu ngaruh banget ke berat badannya yang susah naik. Nah, penyebabnya apa aja? Yang pertama, yang menurutku ini lumayan banyak dialami oleh ibu-ibu ya, dan termasuk aku juga sempat mengalaminya. Penyebab pertama itu karena kebiasaan minum susu yang kurang baik. Minum susu kok kurang baik? Maksudnya jamnya itu loh. Jadi kalau GTM-nya anak itu cuma sekali, 2 kali, atau sehari, 2 hari, atau mungkin pas dia sakit, dia demam, dia batuk pilek, dia sariawan, dia tumbuh gigi, itu mungkin wajar ya. Tapi kalau GTM-nya itu terus menerus meskipun dia nggak sakit, nah itu baru yang menjadi tanda tanya, dan kemungkinan besar karena ada yang salah dalam kebiasaannya. Salah satunya saat untuk mengonsumsi susu. Jadi karena anak terus-terusan disusuin, ketika dia lapar minta susu dikasih, ketika dia lapar minta nenen dikasih. Nah itu justru yang menyebabkan dia itu nggak mau makan. Ini pernah terjadi pada Kalam karena mungkin aku cukup sering menyusui Kalam ya. Sempat ditanya sama dokter berapa kali sehari menyusuinya. Aduh berapa ya dok, saya lupa. Udah saking seringnya dalam sehari untuk menyusui. Nah itu penyebabnya, karena dia terlalu sering disusui. Ketika dia lapar ada alternatif susu yang bisa mengganjal laparnya, padahal itu nanti berpengaruh banget sama kebiasaan makannya yang nggak baik. Jadi solusinya adalah ketika bayi itu lapar jangan langsung dikasih susu, karena itu nanti akan jadi kebiasaannya dan dia nggak mau makan. Terus gimana? Biarin dia nangis? Ya iya bener, kalau mau menciptakan kebiasaan yang baik ditegasin, harus tega buat enggak kasih dia susu. Nah nanti kalau dia kelaparan gimana? Gak apa-apa, sehari 2 hari. Aku waktu menerapkan kebiasaan Kalam itu sehari 2 hari dia emang banyak nangis, karena ketika dia lapar nggak langsung aku kasih susu, dia harus makan. Tapi setelah 2 hari drama kayak gitu, alhamdulillah dia mulai mau untuk makan dan tahu, oh ini waktunya aku untuk makan, ini waktunya aku untuk minum susu. Jadi memang harus ditegasin kayak gitu, tapi harus dikasih tahu pelan-pelan juga. Kita harus sounding ke anaknya kalau ini waktunya makan, bukan minum susu. Ini waktunya minum susu, kamu boleh untuk minum ASI atau nenen atau susu formula kayak gitu. Jadi tetap harus disounding juga. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua yang udah aku ngomongin tadi, mungkin dia sariawan, karena kita nggak tahu, kadang dia nangis nggak nyaman di mulutnya, ternyata pas kita cek oh ada sariawannya. Kemudian bisa juga karena dia lagi sakit, demam, batuk pilek. Tapi sejauh ini ketika Kalam batuk pilek itu masih tetap mau makan sih ya, walaupun mungkin nggak senafsu ketika dia masih sehat. Atau tumbuh gigi itu juga bisa menyebabkan si anak jadi nggak mood buat makan. Kemudian penyebab yang ketiga adalah dia bosan sama makanan yang dia makan. Nah jadi pengalaman untuk Kalam sendiri, dia itu ada masa-masa tertentu yang bosan dengan makanan ini, kemudian maunya ini, bosan dengan makanan ini maunya ini. Misalnya dulu dia senang banget yang namanya makanan berkuah, pakai sop kayak gitulah, seneng ya. Kalau nggak pakai kuah dia nggak mau. Tapi sekarang kebalikannya, kalau misalnya pakai kuah dia sama sekali nggak mau. Jadi maunya ya makanan yang kering, yang tanpa kuah, yang nggak berkuah. Terus juga dulu dia itu senang banget sama wortel, sekarang nggak seneng. Jadi sayuran yang masuk sekarang ini tuh kayak misalnya bayam, selada ya semacam itulah. Terus dia sempet 1-2 hari atau seminggu ya,
itu senang banget sama buncis, bahkan makan buncis itu lahap banget, nggak mau makan nasi tapi maunya makan buncis. Tapi sekarang sama sekali nggak mau, dia lepeh buncisnya. Jadi emang gonta-ganti itu untuk apa ya, dia pengen mengeksplor rasa-rasa yang ada pada makanan. Jadi memang ada masanya kayak gitu. Jadi ketika ada pada masa itu, ya udah kita turutin aja, yang penting dia mau makan, dan yang penting makanannya itu mengandung gizi yang lengkap. Misalnya ada karbohidrat, ada protein tinggi, ada sayuran, kemudian dikasih buah juga, ada lemaknya kayak gitu. Jadi tetap masuk ya nutrisinya ke tubuhnya, dan terutama protein tinggi ini biar BB-nya juga bisa mencukupi, bisa naik dengan baik kayak gitu. Nah, anak bosan dengan makanan ini sendiri itu nggak selalu karena rasanya, bisa jadi juga karena teksturnya. Kayak misalnya dulu teksturnya bubur, sekarang teksturnya nasi dia kurang suka. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Misalnya nih, untuk saat ini mungkin beberapa bulan, 2 bulan ini, dia itu lagi seneng tekstur yang keras, yang kasar. Misalnya kayak kerupuk, itu lagi seneng banget. Dan setiap kali makan dia hampir selalu aku kasih kerupuk, karena yaitu dia mau lahap makan kalau pakai kerupuk. Jadi biasanya aku kasih kerupuk, nasi, terus nanti ada proteinnya, entah itu telur atau daging ayam, terus dicampur sama sayur. Dan kadang dia tuh nggak mau makannya juga karena disuapin, maunya makan sendiri. Nah, kalau misalnya memang kayak gitu, ya udah kita turutin aja biar dia tetap mau makan. Nah, kalau nanti berantakan gimana? Ya nggak apa-apa. Ya walaupun kadang aduh berantakan banget, harus bersih-bersih ya. Tapi kalau aku cara mengatasinya tuh gini. Nasi aku kepal-kepal sama kerupuk sama sayur sama telur, dalam sekali kepal itu udah ada protein, karbohidrat sama sayuran. Nah, nanti aku taruh di tangan biar dia yang ngambil. Jadi dia ngambil tuh sekali hap gitu udah masuk semua nutrisinya kayak gitu. Jadi enggak yang dia makan dari mangkok sendiri, tapi aku kepal-kepal kayak gitu. Nanti bertahap seiring bertambahnya usia, mungkin kemampuannya untuk menyedok udah semakin bagus. Nah, nanti baru aku kasih buat dia latihan makan. Walaupun ada juga sih yang dia mengajarkan anaknya untuk makan sejak dini, itu juga bagus sih. Tapi kalau aku masih nyaman dengan teori yang seperti ini ya. Jadi aku kepal-kepal kayak gitu tadi. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa tips dari aku dan juga penyebab GTM. Semoga bisa mengatasi GTM-nya anak-anak ibu-ibu yang ada di luar sana ya. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan share ke ibu-ibu yang lain. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, karena nanti akan ada banyak video-video tentang parenting yang ada di Paradesi Channel. See you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.